Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Sultan Fadilah, NPM 220 800 10 10 009 dari program studi D3 Manajemen Informatika. Di sini saya akan menjelaskan program yang telah saya buat menggunakan bahasa C pada Visual Studio Code mengenai tugas satu pemrograman, yaitu pada nomor 1. Soalnya bisa dilihat sendiri pada layar di samping, yaitu dari nomor poin A hingga F. Langsung saja lanjut ke Visual Studio Code-nya. Di sini ada pagar include stdio.h. Ini berfungsi sebagai library utama yang berisikan perintah-perintah yang akan kita gunakan pada program kali ini. Lalu ada integer main, tipe data yang kita gunakan integer. Lalu kita membuat variabelnya yaitu penghasilan, status, dan anak. Lalu ada tipe data float yang kita isikan dengan variabel pajak. Selanjutnya ada printf dan scanf. Di sini printf masukkan penghasilan Anda. Garis miring terbalik T, garis miring terbalik T. Garis miring terbalik T ini fungsinya hanya untuk memberikan space agar terlihat lebih rapi saja. Untuk lebih jelasnya nanti kita lihat pada bagian terminal. Lalu ada scanf, %d, koma, dan penghasilan. Di sini kita diminta untuk menginputkan data atau memasukkan penghasilan, tapi hanya dalam bentuk data integer. Dan data integer %d ini akan disimpan ke dalam variabel penghasilan. Lalu selanjutnya ada fungsi if status kurang dari 0 atau status lebih dari 1. Printf status Anda sudah menikah, 1 untuk sudah, 0 untuk belum. Scanf lagi-lagi kita dimintai untuk memasukkan atau menginput data dalam bentuk integer juga, yaitu apakah pegawai tersebut sudah menikah atau belum. Jika sudah menikah, isi dengan 1. Jika belum menikah, isi dengan 0. Nilai yang kita input tadi 1 atau 0 akan disimpan ke dalam variabel status. Di sini juga ada fungsi if status kurang dari 0 atau status lebih dari 1. Printf status Anda tidak terdefinisi. Isi kembali dengan angka 0 atau 1 sesuai keterangan. Ini untuk lebih jelasnya nanti kita lihat di bagian terminal saja. Simpelnya ini sebagai opsi jika pada bagian scanf diminta mengisi sudah menikah atau belum dengan 1 atau 0, kita mengisi dengan angka lain seperti 5 atau 8, maka akan keluar printf seperti ini. Diminta mengisi ulang lagi. Lalu lanjut ada fungsi if juga, if status sama dengan 1, printf apakah Anda sudah memiliki anak, 1 untuk sudah, 0 untuk belum. Scanf diminta lagi untuk menginputkan apakah sudah memiliki anak atau belum, juga dengan kalau sudah dengan 1, 0 untuk belum. Datanya juga dalam bentuk tipe data integer, 1 atau 0 akan disimpan dalam variabel anak. Di sini ada if penghasilan, ini bagian dari soalnya, yaitu poin A, B, C, D. Nah, sesuai dengan soal di samping, jika penghasilan kurang dari 2 juta, maka pajaknya 0,015 atau 1,5%. Mengapa kita gunakan 0,015? Karena pada bahasa pemrograman C, bentuk persen diubah menjadi bentuk pecahan. Jadi 1,5% bagi 100. Jadi 0,015. Atau jika penghasilan lebih dari sama dengan 2 juta hingga penghasilan kurang dari 5 juta, maka pajaknya 2% atau 0,02. Jika penghasilan lebih dari sama dengan 5 juta sampai penghasilan kurang dari sama dengan 10 juta, maka pajaknya 0,025 atau 2,5%. Atau jika penghasilan lebih dari 10 juta, maka pajaknya 0,05 atau 5%. Nah, fungsi if, else if ini, ketika kita menginputkan nilai penghasilan, dia akan otomatis mencari nilai yang cocok. Misal, kita menggunakan 20 juta. Di bagian pertama tidak cocok 20 juta karena kurang dari 2 juta. Lalu lanjut, maka dia akan berhenti di else if karena lebih dari 10 juta. Maka pajaknya 0,05 inilah yang akan dieksekusi oleh program. Lalu lanjut ada fungsi if juga, if status sama dengan 1, pajak kurang sama dengan 0,005. Ini maksudnya jika
status pernikahan ya, status, variabel status sama dengan status pernikahan. Jika status sama dengan 1 atau true sudah menikah, maka pajaknya dikurangi 0,005 atau pajaknya dikurangi 0,5% sesuai dengan soal poin E. Jika pegawai tersebut sudah menikah, maka pajaknya dikurangi 0,5%, diubah menjadi ke bentuk pecahan menjadi 0,005. Selanjutnya ada fungsi if anak lebih dari 0. Maksudnya jika kita mengisi anaknya 0, maka ini tidak akan dieksekusi. Namun jika mengisi anaknya 1 di sini artinya sudah memiliki anak. Jika anak sama dengan 1 atau sudah memiliki anak, kita mengisinya, maka akan dieksekusi juga bagian pajak kurang sama dengan anak kali 0,0025 sesuai dengan soal, yaitu jika pegawai tersebut sudah memiliki anak, maka pajaknya dikurangi 0,25%. Diubah dalam bentuk desimal menjadi 0,0025. Lalu terakhir ada perintah printf untuk mengambil kesimpulan dan print hasil pajak pegawai yang sudah dihitung tadi. Sini ada garis miring terbalik N. Fungsinya yaitu untuk memberikan line baru atau enter. Ya, kembali lagi agar lebih rapi saja. Pajak yang harus dibayar adalah Rp rupiah persen titik F. Persen titik F yaitu persen F menggunakan karena pajak yang kita ingin kita tampilkan adalah nilai pajak terakhir ini. Karena tipe data pajak tadi adalah float, maka kita gunakan persen F. Mengapa ada titik? Titik ini fungsinya untuk membulatkan bilangan desimal agar tidak ada pecahan. Lalu koma pajak kali penghasilan. Lalu fungsi isi variabel yang kita panggil pada persen F ini yaitu pajak kali penghasilan dan return 0. Return 0 berarti program sudah berakhir. Untuk lebih jelasnya, di sini saya memiliki 4 kasus. Langsung saja lanjut ke terminal. Kita compile dulu filenya. GCC nama file .c. Berarti file yang program yang kita buat menggunakan bahasa pemrograman C. -u nama file. Enter. Titik garis miring terbalik nama file. Nah, di sini kita akan diminta memasukkan penghasilan Anda. Kasus pertama, pegawai ini memiliki penghasilan namun belum menikah dan tidak memiliki anak. Jadi, ketika kita masuk ke penghasilan, di sini saya akan menggunakan penghasilan 20 juta agar lebih mudah untuk kita menghitungnya. Kita importkan 20 juta. Maka akan keluar lagi kita diminta untuk menginput status Anda sudah menikah. 1 untuk sudah, 0 untuk belum. Di sini kita harus isi sesuai dengan yang diminta dalam tanda kurung. Tidak boleh dengan karakter lain. Di sini karena status pertama dia belum menikah, jadi kita isi dengan 0. Nah, maka outputnya langsung keluar pajak yang harus dibayar adalah 1 juta. Maka pas scanf, printf, apakah Anda sudah memiliki anak tidak keluar? Karena di sini kita menggunakan ini. Jika ini 0, maka if status sudah memiliki anak ini, scanf-nya tidak akan diminta lagi. Langsung lompat ke bagian ini. Langsung di penghasilan langsung dikalikan dengan pajaknya dan lanjut ke printf-nya. Tidak mengeksekusi fungsi if lain. Nah, penghasilannya 1 juta. Nah, kasus kedua kita compile lagi. Kasus kedua ini, si pegawai memiliki penghasilan, sudah menikah, namun tidak memiliki anak. Jadi kita input, coba langsung kita input saja penghasilannya 20 juta. Enter. Status menikah sudah, isi dengan 1. Apakah sudah memiliki anak?
belum. Nah, di sini keluar pertanyaan apakah Anda sudah memiliki anak, berbeda dengan poin pertama tadi yang tidak diminta apakah sudah memiliki anak atau belum. Karena kita di sini mengisi satu, maka ini juga akan tereksekusi perintahnya printf scanf apakah Anda sudah memiliki anak. Apakah sudah memiliki anak, kita isi dengan 0 atau belum, enter. Nah, keluar output pajak yang harus dibayar adalah 900.000. Lalu kasus ketiga adalah, kita compile lagi. Si pegawai memiliki penghasilan 20 juta juga. Nah, pada status Anda sudah menikah, si pegawai mengisi tidak sesuai peraturan yang telah dibuat sistem. 1 untuk sudah, 0 untuk belum. Dia mengisi misalnya 8. 8 kan tidak termasuk ke dalam peraturan. Nah, kita enter. Maka akan keluar status Anda tidak terdefinisi. Isi kembali dengan angka 0 atau 1 sesuai keterangan. Karena tidak sesuai dengan sistem yang kita buat tadi, bagian sini. Nah, lalu kasus keempat yang terakhir yaitu, kita compile lagi. Status keempat, si pegawai berpenghasilan 20 juta juga, sudah menikah dan sudah memiliki anak. Langsung saja, penghasilan 20 juta. Enter. Sudah menikah, 1 untuk sudah. Sudah memiliki anak, 1 untuk sudah. Maka outputnya pajak yang harus dibayar adalah 850.000. Sini coba kita lihat. Maka poin yang dipakai adalah poin D, E, F. Penghasilannya 20 juta, maka pajak 5%. Pegawai tersebut juga sudah menikah, pajaknya dikurangi 0,5. Pegawai tersebut juga sudah memiliki anak, maka pajaknya dikurangi 0,025%. Sesuai dengan output yang saya buat pada programnya, yaitu pajak yang harus dibayar jika pegawai tersebut sudah menikah dan memiliki anak, yaitu 850.000. Nah, di sini bagian printf tadi, garis miring terbalik N, yaitu ini fungsinya untuk memberikan space agar lebih rapi saja, dan garis miring terbalik T pada bagian sini untuk memberikan space kosong agar sejajar tanda sama dengannya. Mungkin sekian penjelasan program sederhana cara menghitung pajak yang harus dibayar pegawai yang saya buat untuk memenuhi tugas 1 pada MK pemrograman ini. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.